Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Santo dari program studi manajemen zakat dan wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Zakat Wakaf dosen pengampu Bapak Hendra Praja ME. Adapun judul materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu memahami penggolongan muzaki dan mustahik yang ditentukan oleh 3 parameter, yaitu penghasilan, keadaan sosial, dan hutang. Baiklah, di bagian pertama yaitu kita akan memahami apa itu muzaki dan mustahik. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Adapun seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, Abu Bakar Siddiq berkata, inilah sedekah atau zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu merdeka. Maksudnya yaitu kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba saya tidak dikenai kewajiban berzakat. Yang ketiga yaitu dimiliki secara sempurna. Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim. Yang keempat yaitu mencapai nisab. Seorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Nisab zakat harta berbeda-beda tergantung jenis harta bendanya. Telah haul. Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Hadis Rasulullah menyatakan, Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat pada harta orang yang belum sampai 1 tahun dimilikinya. Hadis riwayat Daruqutni. Selanjutnya yaitu mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba saya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk kepentingan jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Selanjutnya yaitu memahami penggolongan mustahik yang ditentukan oleh 3 parameter, yaitu penghasilan, keadaan sosial, dan hutang. Yang pertama yaitu penghasilan. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Adapun yang termasuk dalam golongan parameter ini yaitu al-fuqara atau fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, dan mengalami kemiskinan multidimensi. Misalnya, orang yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Yang kedua yaitu al-masakin atau miskin. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar meskipun ia mengenyam pendidikan formal. Namun, jika dibandingkan dengan yang lain, mereka masih tergolong tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, tidak punya modal untuk usaha dan menderita sakit namun tidak bisa berobat. Selain termasuk dalam golongan parameter penghasilan, fakir dan miskin ini juga termasuk dalam parameter keadaan sosial. Keadaan sosial yaitu adalah kondisi atau situasi seseorang di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Adapun termasuk dalam golongan parameter ini yaitu yang pertama al-amilin panitia zakat. Amilin atau amil zakat merupakan orang yang bertugas mengumpulkan serta membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Panitia zakat sendiri memiliki beberapa syarat agar terpilih sebagai amil zakat.
lain, mereka akan tercukupi, adil, akil, dan balik. Seorang muslim mampu melihat seorang laki-laki dan mengerti tentang dasar hukum agama Islam dan zakat pada khususnya. Yang kedua yaitu mu'alaf. Istilah mu'alaf merujuk pada orang yang baru masuk Islam dan belum mantap dari segi iman dan takwa. Mu'alaf sendiri terbagi atas 3 bagian, antara lain orang yang masuk Islam dan hatinya masih bimbang, maka harus diberikan saran dan masukan agar mendapatkan zakat. Yang ketiga, zurikov atau budak, hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan dan membutuhkan tebusan uang. Zakat bagi zurikov juga mencakup pembebasan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang jahat atau membebaskan seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar denda atau diat. Yang keempat, fisabilillah, al-muhajidin atau pejuang Islam. Fisabilillah atau al-muhajidin merupakan orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah tanpa upah dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin untuk mendapatkan hak beribadah, hak asasi manusia, serta memperjuangkan kebebasan beribadah bagi seluruh umat muslim. Yang kelima, ibnu sabil adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, atau ibnu sabil yang bertujuan untuk mencari akidah, ilmu, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu hutang. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda. Adapun yang masuk dalam golongan parameter ini yaitu al-gharib atau berhutang. Istilah ini merujuk pada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar. Namun perlu diingat bahwa utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kebutuhan maksiat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Zakat tidak halal bila diberikan kepada orang kaya kecuali 5 sebab: berperang di jalan Allah, pengurus sedekah, orang yang berutang atau yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.